atau bisa juga ada yang masak. Kalau kita sekarang mencoba untuk melakukan transisi riset dari yang STEAM menjadi un-STEAM gitu kan tadi, yang non-STEAM, selisihnya berapa besar ini dalam hal mengurai biomasanya dari yang STEAM dengan un-STEAM. Karena kita ketahui, kita mesti kami sebagai policy maker perlu memahami juga existing korporasi yang ada sekarang kayaknya mayoritas masih STEAM. Berarti loncatannya menjadi un-STEAM ini menjadi serius, perlu riset di dalamnya. Boleh tolong dijawab Pak? Terima kasih. Satu pertanyaan, tapi itu menunjukkan keekonomiannya dari pengolahan hasil biomasa, di mana biomasa itu bisa juga dikemas menjadi barang lain yang nilai keekonomiannya ada. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deputi. Saya mohon izin dulu pada Bapak Ibu peserta. Mohon izin untuk bisa direspon oleh para pembicara, jadi mohon izin untuk menahan sebentar. Jadi kami persilakan Bapak-Bapak dan Ibu pembicara untuk menanggapi. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak. Izin saya menanggapinya langsung sekaligus secara singkat ya. Yang pertama, terima kasih kepada senior kami Pak Sahat masukannya. Jadi terkait poin-poin yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya sudah menjadi concern pembahasan di kami Pak. Terkait apakah nanti akan naik terus, gitu ya. Apakah mekanisme pemberian insentifnya seperti apa ya, mempertimbangkan yang sudah terjadi sampai dengan saat ini gitu. Dan itu masih proses diskusi di kami, termasuk apakah tahun depan akan kita berjalan seperti apa, itu pun sebenarnya belum ada keputusan dari pimpinan tahun depan akan bagaimana gitu. Termasuk tadi juga kami sampaikan terkait Capman-nya sendiri juga masih dibahas. Nah, kami juga mohon bantuan juga Bapak Ibu yang termasuk dari Pak Sahat, karena tadi kan kita kolaborasi yang pentahelix Pak. Jadi Bapak-bapak yang di sini, senior-senior kami termasuk Pak Sahat juga bantulah menyuarakan gitu Pak, memberikan pada pemerintah, mungkin kepada Pak Presiden masukan terbaiknya seperti apa. Jadi supaya suara-suara atau masukan-masukan supaya masukannya konstruktif dan bulat gitu Pak. Dan juga jangan sampai ada nanti misalnya pihak-pihak lain di luar juga menyuarakan hal yang berbeda, dan itu yang membuat suasana menjadi tidak solid gitu untuk mengambil keputusannya. Kan sering terjadi seperti itu Pak kadang-kadang Pak. Dan kami juga mohon masukannya, mungkin Pak Sahat yang lain juga bisa memberikan inputan kepada kami. Itu mungkin terima kasih atas masukannya, mungkin saya menanggapinya seperti itu. Kemudian terkait tadi Pak Beni itu langsung terkait standar Pak. Jadi untuk penerapan B35, B40 gitu ya, tentu pasti ada standar Pak, karena kita kan juga menjaga safety, menjaga kualitas karena bahan bakar yang dipakai di masyarakat. Dan standar itu ditetapkan dengan Capdirjen PTKI. Jadi standar yang dipakai ada standar B40 untuk B100 yang ada standar BBM untuk B40. Jadi kami sudah terapkan itu. Jadi standar BBM yang dicampur 40% ada, standar biodiesel 100% yang digunakan untuk 40% juga ada. Dan itu berubah Pak, ketika B35 ke 40 standarnya diubah, karena pasti ada parameter yang harus kita perbaiki, karena makin tinggi campuran dampaknya ke BBM kan akan berdampak juga. Kita kemarin melalui proses uji-uji dan juga pengujian kita akhirnya menetapkan standar itu Pak. Jadi untuk standar itu aman Pak, kami sudah pastikan standar dan pengawasannya itu sesuai, karena itu kan bahan bakarnya dikonsumsi sampai ke masyarakat. Kemudian yang kedua terkait biogas Pak, tadi kami sudah sampaikan sebenarnya Pak terkait pemanfaatan biogas. Memang kalau bicara dari target kebijakan energi nasional masih jauh ya Pak, dibandingkan kalau kita bicara biomas atau BBM yang secara target nasional sudah mencapai bahkan lebih. Kalau bicara biogas memang targetnya masih jauh, dan tadi sudah kami sampaikan di paparan bahwa
pemanfaatannya yang dari skala rumah tangga sampai yang sekarang ini kita dorong di skala biometan, CBG, bio-CNG. Memang masih kecil gitu ya, yang CBG pun masih kecil, badan usaha yang ada juga masih sedikit, itu yang kita encourage untuk semakin bertambah lagi seiring dengan perizinannya pun sudah perizinan dan tata kelolanya juga sudah kita siapkan ya. Kita juga masih mematangkan aturan-aturan terkaitnya bagaimana jika CBG itu akan diinjek ke gas, itu juga masih dalam pembahasan. Jadi harapannya dengan itu nanti sektor untuk biogas yang skala industri bisa berkembang lebih baik lagi Pak. Mungkin itu yang terkait saya, hanya dua itu Pak. Terima kasih Pak. Monggo selanjutnya, Bu Umi. Siap, makasih. Ini pertanyaan on the spot semua ini ya untuk BRIN. 1. Produktivitas, 2. Penyakit, 3. Out of the box technology, misalnya STEAM tadi. Kemudian riset yang dinikmati oleh petani sawit. Ini kita memang perlu pembenahan ya, kemana aja kita selama ini. Jadi kita kan sebetulnya untuk riset sawit semua difokuskan oleh hanya BPDP, sehingga kita disabotase. Di BRIN pun tidak ada atau tidak diizinkan oleh ada tema sawit karena roadmap atau way forward. Kami kira ada 2 jalur nih ya. Tema yang dibutuhkan ini sudah diakomodir oleh BPDP, tapi mengapa tidak sampai pada hilirisasi misalnya? Maka di sini mungkin yang di BRIN dengan LPDP-nya tidak perlu ditutup sehingga saling mensupport, karena produktivitas riset di BRIN dan di BPDP akan berbeda. Walaupun BPDP kliennya ya ada BRIN, ada kampus dan sebagainya. Track atau path nomor 1. Nomor 2, ketika industri sudah memulai dengan new teknologi yang juga sebetulnya tetap akan perlu dibantu oleh inovasi-inovasi baru, maka perlu kerjasama erat ini dengan semisal Aku Investama dengan UGM dan sebagainya. Jadi kita izin Bu Deputi karena roadmap untuk Risnov kita ada di Bu Asti. Nah ini ada permintaan banyak sekali, harus ya mati-mati ngajak makan siang. Jadi kita perlu, karena kita mempunyai banyak OR di BRIN ini ya, ada OREM, energi manufaktur, nano, kemudian pertanian, kemudian ini yang relevan semua nih dengan sawit, kemudian HL gitu ya di aspek lingkungan dan sebagainya. Kayaknya memang perlu izin Bu Asti, perlu dipetakan kita itu PR-nya seberapa sih ini gapnya gitu. Contoh yang terlihat tadi kan yang new teknologi, out of the box teknologi, STEAM, produktivitas gitu ya. Apakah misalnya rakyat itu kan 41%, tapi kan cuman hanya selalu panen mentah gitu. Apakah perlu diklasterisasi, dikorporasikan, punya pabrik di situ atau seperti apa sih? Nggak harus logistik cost tinggi, itu nggak harus dibayar oleh pengepul, dibayar oleh petaninya sendiri gitu. Jadi masalah yang paling akut tadi kan 3 itu, produktivitas, penyakit, teknologi gitu ya. Ini perlu dikejar rasa saya. Roadmapnya didetilkan, siapa melakukan. Kalau dana kan bisa dicari ya Pak Sahat, katanya kalau nyari dana bilang aja sama Pak Sahat nanti ada gitu ya. Jadi sebenarnya perlu willingness atau komitmen bersama gitu ya, terutama BRIN di sini karena leading the biggest institution, 15.000 peneliti, dan yang concern sawit saya kira banyak sekali, bisa ratusan, mulai dari sosial ekonomi, engineering, science, tech, dan biotech. Semoga mungkin harus ada follow up meeting sini ya antara industri, PDP, kita BRIN, kampus, untuk memetakan gitu ya. Meta nih kalau bahasa Jawa ya, tapi memetakan roadmap yang paling krusial isu tadi menuju
B40 maka produktivitas harus naik, teknologi juga harus dipercepat dan sebagainya. Demikian, semoga mengena memang tidak langsung menjawab, tapi ini Pak Sigit ya tadi ya, PR yang langsung spot on, ya, hit on the spot gitu ya, bagi instansi riset baik BRIN maupun non-BRIN. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya hanya mau berterima kasih kepada Pak Sahat dan Ibu Deputi. Ya Pak Sahat, terima kasih dukungannya, dan untuk Ibu Deputi, betul Bu, kita perlu, kalau yang bicara itu kami kan pengusaha, pasti katanya lu jualan. Ya kalau ngomong BRIN, istilah Pak Aziz tadi, biarlah BRIN jadi imamnya penelitian sawit ini. Karena Pak Sahat ini sama kami sudah bicara 4 tahun, bengok-bengok di mana-mana, tapi ya karena yang ngomong pengusaha beda Bu. Ya mudah-mudahan karena di sini ada Ibu Deputi dan Bu Bumi, bagaimana kita melihat bahwa ada penelitian setelah 103 tahun pakai STEAM, bisa nggak kita ada alternatif STEAM sama STEAMless, yaitu nanti dilihat mana benefitnya dan apa problemnya. Yang kedua, betul biomasa, sekarang biomasa itu masa depan Indonesia. Ya, yang ketiga produktivitas. Nanti kita uji di BRIN bahwa betul nggak apa yang diajukan oleh dunia industri itu diuji secara ilmiah. So mungkin kita balik, selama ini kita tuh penelitian ilmiah begitu tinggi, tapi kadang tidak applicable. Ini dibalik, ini ada problem dari industri, kita bawa ke BRIN. Itu terakhir untuk Pak Beni Hidayat, bahwa apa sih yang bisa dilakukan masyarakat? Tadi Bu Ida bilang, Pak, mudah-mudahan BRIN buat studi bagaimana petani punya pabrik sendiri Pak, hemat ongkos, gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terakhir Pak. Terakhir ya. Agus. Terima kasih. Saya menanggapi Pak Herman saja sebentar Pak. Di dalam peraturan yang disepakati di tingkat dunia bagi FCCC, karbon itu seringkali diberlakukan syarat bukan untuk sesuatu yang sudah wajib, tapi untuk additional. Nah, dalam konteks additional risk ini kita memang membutuhkan perubahan peraturan dalam negeri. Karena kalau dibantah bahwa kami wajib melakukan konservasi 2 atau 3% misalnya, atau kalau yang sekarang katakan sudah di atas itu, sudah 80.000 hektar dari 530.000 yang kami tanam, sehingga itu mestinya bisa dihitung sebagai karbon aset, sebagai aset karbon. Tapi kalau itu dibantah karena itu sudah merupakan niat awal, sudah merupakan kewajiban, ya nggak bisa dijual, nggak ada nilainya. Sehingga kemudian ada proyek-proyek baru yang dibuat, nature-based solution, di mana sengaja diinvestasi untuk diambil aset karbonnya pada saat peraturan-peraturan mengenai karbon sudah selesai dibuat. Jadi betul bahwa yang kami konservasi banyak, tapi mungkin itu masih perlu debat di internasional maupun juga di dalam negeri bahwa itu bisa dikapitalkan menjadi aset karbon. Saya sekedar menambahkan informasi aja terakhir Pak Aziz. Sebenarnya kalau dari segi research bibit yang kami hasilkan dan dengan pendekatan bioteknologi itu sudah menghasilkan 10 sampai 12 ton CPO per hektar per tahun. Jadi sudah 4 kali, dan itu kebun-kebun penelitian kami sudah 15 tahun menggunakan bibit tersebut, sehingga karena belum 30 tahun ya tentunya kita masih menanti 15 tahun mendatang apakah tetap sama tingkat produktivitasnya. Jadi kalau mau mencapai 100 juta ton menggunakan bibit itu, tantangannya bukan bioteknologi, tantangannya bagaimana mengajak 41% smallholder itu di-replanting menggunakan bibit unggul. Kalau itu bisa 100 juta itu sudah akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak Ibu pembicara. Saya ingin sedikit tambahkan, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya, atau mungkin melengkapi lah. Untuk peningkatan produktivitas, kebetulan saya di GAPKI juga. GAPKI sudah menginisiasi bersama konsorsium dan sudah disupport oleh pemerintah untuk mengimpor
sumber daya genetik dari Afrika, dari asal usulnya kelapa sawit kita. Saat ini sedang diaklimatisasi di Medan, dan juga kita impor serangga penyerbu Dubius yang sudah juga 20 tahun serangga tersebut tidak pernah diregenerasi sehingga sudah loyo ya istilahnya. Jadi tidak hanya untuk pengendalian Ganoderma penyakit, tapi juga untuk produktivitas memperbaiki SDGs-nya, sumber daya genetik dan juga serangga penyerbu. Dan untuk harga TBS Pak, sebenarnya sekarang ini